Sebuah truk milik perusahaan ekspedisi hangus terbakar di kawasan Ruko Botania 2, Batam Center, Batam, Jumat siang. Saat terbakar, truk yang sehari-harinya untuk mengangkut barang jasa titipan tersebut terparkir di samping ruko yang menjadi kantor ekspedisi. Hampir semua muatannya berupa ban mobil, pakaian, dan alat-alat rumah tangga turut terbakar. Pihak kepolisian dari Mapolsek Batam Center yang turun ke lokasi langsung mengamankan berbagai barang bukti. Saat kejadian ada 2 truk yang terparkir, namun 1 truk bisa diselamatkan. Sementara 1 truk lainnya hangus terbakar. Ada dugaan mobil terbakar akibat seorang pemuda yang diduga mengalami gangguan jiwa membakar sampah tak jauh dari truk yang terparkir. Itu tadi diduga dia yang bakar-bakar atau gimana kok? Kita tidak menuju cuma praduga, kita atas kejadian malam kemarin dia bakar-bakar sampah di sini juga. Di sini kan kemarin ada lori besar, lori dia bakar sampah, hatinya juga tumpuan kayu itu juga sama, lokasi yang sama. Jadi kita tidak menuduh, Bu. Tapi dia memang tinggal di sini, Bang. Muatannya apa ini? Ini seperti kita lihat bersama ada ban, spandek, itu botol minuman juga, dan lain-lain juga kayak scrub ada juga tuh scrub baut. Oh, dibawa keluar. Kalau kita lihat di kardus itu ada tujuan ke Tanjung Batu, ke Ranai tadi. Banyak ya. Cuma tujuan pastinya kita belum tahu, karena pemilik kendaraan juga belum sampai di sini. Saat ini penyidik Polresta Barelang tengah meminta keterangan 5 orang saksi dan juga tengah memeriksa sejumlah CCTV di lokasi kejadian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cikal Multazam, dan pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Takut ditindak karena tidak memakai helm, seorang pemotor di Sidoarjo, Jawa Timur nekat melawan petugas. Kejadian yang tidak patut ditiru ini terekam kamera pengawas. Detik-detik seorang polisi lalu lintas terseret sepeda motor yang dikendarai seorang pelanggar lalu lintas terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku melarikan diri saat hendak ditindak polisi. Kejadian berawal saat seorang anggota Satlantas Polresta Sidoarjo, Aibtu Yudi, berusaha menghentikan seorang pemotor AS 20 tahun warga Lebo Sidoarjo karena tidak memakai helm. Pemotor berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan motor. Namun dengan sigap, petugas memegang pelaku dan terseret sepeda motor lebih dari 50 meter. Petugas dibantu warga pun berhasil mengamankan pelaku. Pelaku pelanggaran merupakan karyawan sebuah minimarket ini mengaku takut ditilang dan terburu-buru menuju lokasi dirinya bekerja. Akibat insiden ini, petugas mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Buru-buru juga takut ya? Hah? Takut juga buru-buru. Takut buru-buru juga. Takut apa? Tambah lama kesel-kesel juga. Oh, tahu kesalahannya apa? Tahu. Dihentikan polisi. Kini pemotor diamankan petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo guna ditindak lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Di Sulawesi Selatan, pemirsa, polisi membongkar lokasi perjudian poker offline di Makassar. Penyelenggara judi menyembunyikan lokasi di sebuah bangunan bekas bengkel. Sebuki cepat, yang mana? Tadi Pak yang pulang satu. Naik motor. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya para saya Pak. Iya, mana? Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah bangunan yang merupakan bekas bengkel di kawasan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat polisi tiba di lokasi, petugas langsung mengamankan 3 orang laki-laki di dalam rumah yang disulap menjadi tempat judi poker offline. Petugas pun menemukan sejumlah alat bukti berupa meja judi serta chip judi. Ya, termasuk poker. Jadi semua yang ada unsur judinya pasti akan kita berantas, dan kalau ketemu akan kita lakukan penegakan hukum. Siap. Untuk himbauan kepada masyarakat Pak seperti apa? Kepada seluruh masyarakat kita himbau untuk tidak ikut
dalam judi itu. Karena kalau akan ketangkep, pasti akan mendapatkan sanksi. Kemudian bagi masyarakat yang tidak melakukan atau tidak turut serta dalam judi, silakan melapor kepada polisi terdekat kalau memang di situ ada dicurigai ada pelaksanaan judi. Penggerebekan diawali dari adanya laporan masyarakat yang geram adanya aktivitas judi poker secara terang-terangan di dalam rumah bekas bengkel di kawasannya. Setelah penggerebekan dan penangkapan, polisi membawa pelaku dan barang bukti ke Resmo Polda Sulsel. Ketiga tersangka dijerat pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Geram dengan adanya warung karaoke yang menjual miras dan menyediakan sejumlah wanita penghibur, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk. Warga mengobrak-abrik warung dan diminta ditutup secara permanen. Puluhan warga langsung membongkar warung karaoke di tepi jalan desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang. Warga yang emosi mengobrak-abrik warung serta mengejar penjual yang diduga bersembunyi. Diduga aksi penggerebekan ini sudah bocor sehingga pemilik warung dan para wanita seksi yang melayani sudah kabur. Polisi yang mendapat laporan segera ke lokasi dan berusaha meredam emosi warga. Sementara warga mengaku geram dengan adanya warung ini. Sebab sudah 1 tahun warung ini juga menyediakan layanan karaoke, minuman keras, dan wanita penghibur. Masyarakat dari pihak pemerintah desa pun sudah nelfon berkali-kali tentang masalah warung miras. Warung miras. Dan juga di situ bukan miras saja, bahkan ada purelnya juga ya. Sampai sama anak kecil-kecil, anak sekolah SD, MI, MTS kata keberangkat itu kita ke pamongnya sama masyarakat. Warung itu banyak perempuan yang seksi. Sementara usai kejadian, pemerintah desa dan Polsek Diwek akan segera memanggil pemilik warung untuk menutup dan membongkar sendiri warungnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohta Bagus, iNews melaporkan. Pemuda diduga sindikat peredaran sabu ditangkap di sebuah rumah kosong tak berpenghuni di Lampung. Ketiganya sedang asyik mengemas paket sabu yang akan dijual sembari menikmati narkoba jenis tembakau sintetis dan ganja. Saya urin nanti? Iya. Nah. Maaf, kamar habis mecah ya? 3 pemuda sindikat pengedar sabu diringkus anggota Satreskrim Polsek Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Ketiganya ditangkap saat sedang mengemas sabu ke beberapa paket kecil yang rencananya akan dipasarkan ke wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para pelaku RA, RF, dan MR ditangkap di sebuah rumah kosong yang berada di Kelurahan Hademulyo Barat. Usai petugas menerima laporan masyarakat yang curiga melihat aktivitas sejumlah pemuda di lokasi kejadian. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 3,44 gram, alat isap, piprex, ganja sebanyak 1,44 gram, serta timbangan digital dan tembakau sintesis seberat total 88 gram. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis. Menurut pengakuan mereka melancarkan aksinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Mereka adalah bandar menggunakan akun Instagram yang pasarnya atau konsumennya berada di wilayah Bandar Lampung. Ketiga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kota Metro dan dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Rawan aksi pencurian di wilayahnya, salah satu rukun warga di Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara tangkap maling berhadiah uang tunai. Untuk memenangkan hadiah, peserta harus menyertakan pelaku hingga saksi. Rukun warga 01 Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat menggelar sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap maling mendapatkan hadiah uang tunai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Sayembara ini berawal dari keluhan masyarakat yang melaporkan pencurian kotak amal, musola, jabatan HP, dan perhiasan serta kehilangan sepeda motor. Untuk pemberian hadiah, Ketua RW setempat mengeluarkan uang dari kantong pribadi.
Namun, pemenang sayembara wajib membawa 4 hal, yakni pelaku, saksi, barang bukti, dan korban. Iya, antusias juga. Belum pernah tangkap tangan gitu ya Bu ya? Ada, udah pernah ada ya? Udah pernah ya? Iya, udah pernah ada. Udah pernah ada dan berhasil tuh dicairin sama Pak RW gitu ya? Iya. Ya ada nih di RT 9 ya? Semenjak program orang manfaat ini dicetuskan dan sempat viral di beberapa media sosial, saya akan bertanggung jawab siapapun yang tangkap tangan, jambret, maling kotak amal atau curas dan curanmor, tangkap tangan dengan 4 kriteria, ada barang bukti, saksi, korban, dan pelaku, bawa ke saya bayar. Berarti pakai di pribadi Pak ya? Pribadi, uangnya pribadi. Sejak dipasangi spanduk pengumuman di setiap sudut lingkungan RW 01, hanya 1 sayembara yang berhasil dimenangkan. Dan warga di sekitar antusias untuk mengikuti sayembara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Jajaran Polres Goa, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pelaku pencabulan dan pedofilia. Mirisnya pelaku masih di bawah umur dan mengincar balita di sekitar rumah pelaku. Miris, 3 bocah perempuan didampingi orang tuanya mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga bocah ini diduga menjadi korban pencabulan terhadap pelaku yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Berdasarkan laporan dari orang tua korban, polisi pun langsung menangkap pelaku yang masih di bawah umur. ZA, umur 5 tahun, dan belakangan juga ada anak lainnya, inisial SF, umur 8 tahun, dan CC, umur 4 tahun. Juga mengaku sebagai korban dari perbuatan pelaku. Pelaku ini juga adalah di bawah umur, tepatnya umurnya sekira 15 tahun ya, 15 tahun, inisial MA. Adapun modusnya adalah pelaku mengajak korban masuk di salah satu kamar rumah miliknya dan memasukkan jarinya ke alat kelamin korban. Sampai saat ini yang datang mengaku sebagai korban ada sekitar 3 orang. Dalam melancarkan aksinya, pelaku membujuk korban masuk ke dalam kamarnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mencabuli hanya 1 anak. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa intensif pelaku. Petugas menduga masih ada korban lainnya. Polisi pun mengimbau para korban lainnya harap segera melapor agar bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Densus 88 anti teror menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak di rumah terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anak kini masih diperiksa secara intensif. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di rumah terduga teroris di Komplek Perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak. Di antaranya 1 botol TATP ukuran 1 liter, 5 jerigen aseton, 1 jerigen hidrogen peroksida, ketapel, jarum besar, dan butiran gotri. Tak hanya bahan baku peledak, petugas juga menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk meracik peledak. Seluruh temuan di TKP kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Ada bahan kimia untuk membuat handak, kan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ketiga terduga teroris yang merupakan satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya, Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang yang merupakan satu keluarga diamankan dalam penggerebekan ini.
Tim Densus 88 Anti Teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 orang terduga teroris diamankan dari lokasi. Polisi juga mengerahkan tim Inavis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Menurut warga sekitar, ketiga terduga teroris itu tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Sampang, Jawa Timur. Pemirsa, semburan air sumur bor setinggi 20 meter menghebohkan warga. Kejadian ini tersebar hingga viral di media sosial. Gembur air, luar biasa. Dalam rekaman video milik warga, semburan air sumur bor begitu kencang hingga melambung tinggi melebihi atap rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Ketinggian semburan diperkirakan mencapai 20 meter disertai bau belerang. Kejadian ini membuat warga sekitar heboh hingga viral di media sosial. 80 langsung tembus, air nggak ada, Pak. Nggak ada air. Dibur lagi sama aku sampai 90. Ya kayak gini keluarnya, Pak. Pertama kali muncul itu air apa? Air. Kayak bunyinya kapal terbang itu, Pak. Selain menghebohkan warga setempat, insiden ini mengundang warga dari luar datang ke lokasi kejadian untuk melihat fenomena langka ini dari dekat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah, itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa? Pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, yang dihadirkan dalam sidang. Hari ini kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan ya,
bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Sakatata disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya 1 kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Sakatata. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Sakatata. Viral di media sosial, pemirsa, pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah Petra karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Bahkan Wakil Wali Kota Surabaya pun turut langsung menengahi konflik tersebut. Sekolah berdirinya, di mana kamu tuh sekolah berdiri? Lah, tapi di mana kamu tuh sekolah berdiri? Kamu yang... Dalam video di media sosial milik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang viral ini, pengurus RW perumahan Manyar Tompotika terlibat adu mulut dengan pengurus sekolah Petra Surabaya terkait permasalahan kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan akan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan ke kas pengurus RW perumahan tahun 2024 yang semula Rp32 juta menjadi Rp35 juta per bulan. Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP) keberatan dan menolak iuran dengan nominal Rp35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW. Laporan yang diberikan oleh pihak RW memang sudah kami terima, tetapi laporannya tidak transparansi dan kami sulit memvalidasi kebenarannya laporan itu seperti apa. Di sisi lain, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan pihak sekolah Petra. Pengurus RW menyebut iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW. Uang tarikan dari warga itu ke bendahara keamanan. Nah, jadi RW 04 masukkan uang 32 juta, RW 05 masukkan uang 32 juta, RW 07 masukkan 32 juta, Petra memasukkan juga uang 32 juta. Jadi bukan yang selama ini beredar seolah-olah Petra memberikan uang 32 juta kepada 3 RW, itu salah itu salah. Saya tawarkan ke Petra, gimana kalau 32 juta tidak ada kenaikan 3 juta, Petra tetap tidak mau. Nah, kalau sudah dua-duanya tidak mau, dua-duanya ngotot, ya sudah silakan menempuh jalannya masing-masing, bisa menempuh jalur hukum. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyarankan agar menempuh jalur hukum untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Meski tidak ada kata sepakat terkait polemik pengelolaan Pelabuhan Batam Center serta demi menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang, pihak PT Sinergi Tarada tetap mengangkut semua barang milik mereka dari pelabuhan. Pihak dari PT Sinergi Tarada, perusahaan yang sudah 22 tahun menjadi pengelola operasional Pelabuhan Feri Internasional Batam, menjelaskan alasan mereka angkat kaki dari pelabuhan untuk menjaga kondusivitas operasional pelabuhan. Namun mereka menyesalkan surat permintaan penundaan serah terima pengelolaan dari Menko Polhukam tidak diindahkan oleh BP Batam. Sementara terkait surat Menko Polhukam berisi penundaan serah terima pelabuhan, pihak dari BP Batam mengatakan belum menerima surat tersebut. Terhitung sejak Jumat kemarin, pengelolaan Pelabuhan Feri Internasional Batam Center resmi dipegang perusahaan Metro Nusantara Bahari selaku pemenang lelang. Seperti diberitakan sebelumnya, PT Sinergi Tarada menggugat BP Padam terkait pengelolaan Pelabuhan Batam Center. Gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Batam dan PT UN Jakarta. Juga tidak mau menginginkan sesuatu yang tidak kondusif karena mereka memang pihak BP Batam memaksakan kami harus keluar. Sampai dengan saat ini kami tetap tidak menandatangani serah terima apapun, tapi kami akan keluar karena agar tetap pelabuhan kondusif, seolah-olah tidak ada pertengkaran apapun. Walaupun proses hukum masih berjalan, Menko Polhukam pun sudah mengeluarkan statement agar semuanya menunda
pengambil alihan secara paksa? Sampai saat ini kami belum menerima surat tersebut. Ya, sampai saat ini kami belum menerima tersebut, sehingga kami belum melakukan apapun respon terhadap surat tersebut. Ya, nggak apa-apa itu. Nanti kalau gugatan kan masalah yang biasa ya dalam proses hukum ya. Kita balik ke informasi lainnya, pemirsa. Kontribusi positif untuk masyarakat lewat program CSR Peduli Indonesia Timur digelar di Sorong, Papua Barat. Menyasar 8 lokasi, donasi yang diberikan berupa sembako, buku bacaan, hingga kegiatan olahraga anak. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2024, Solidaritas Erlangga, bagian dari CSR PT Erlangga dan PT Gelora Aksara Pratama melaksanakan program CSR Peduli Indonesia Timur di Sorong, Papua Barat. Kontribusi positif untuk masyarakat ini berlangsung dari tanggal 23 hingga 27 Juli 2024. Kami tanggal 23 Juli dalam rangka melaksanakan Hari Anak Nasional membantu beberapa panti asuhan, sekolah sepak bola, taman baca, sekolah dasar di Sorong. Selain untuk meningkatkan literasi membaca, program juga untuk mendukung bakat olahraga anak-anak, khususnya sepak bola di Sorong. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh tim Solidaritas Erlangga, sehingga kami anak-anak SSB bisa dapat berlatih dengan baik atas semua bantuan dan kerjasama dari tim Solidaritas Erlangga. Kami keluarga besar Panti Asuhan Bukit Kasih mengucapkan terima kasih kepada Solidaritas Erlangga yang telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Doa kami semoga Solidaritas Erlangga makin jaya, makin bikin banyak anak Indonesia menjadi pintar. Terima kasih. Program CSR Indonesia Timur rencananya berlangsung hingga Oktober 2024, mencakup Sorong, Sumba, Sumbawa, dan Ternate. Salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta mendapatkan sertifikasi gedung ramah lingkungan, yakni Excellent in Design for Greater Efficiencies atau AGE. Penghargaan didapat atas komitmennya dalam pengelolaan efisiensi energi dan sumber daya lingkungan. Mall Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan berhasil mendapatkan sertifikasi gedung ramah lingkungan, yakni Excellent in Design for Greater Efficiencies atau EDGE yang diberikan oleh IFC atau International Finance Corporation, sebuah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi standar bangunan ramah lingkungan. Penghargaan yang didapat Mall Kota Kasablanka ini karena komitmennya untuk mengurangi dampak permasalahan lingkungan secara keseluruhan dari aspek operasional. Dengan penganugerahan sertifikat ini, Mall Kota Kasablanka menjadi pusat perbelanjaan yang memenuhi standar bangunan hijau ramah lingkungan. Untuk Mall Kota Kasablanka dipilih EDGE. EDGE adalah sertifikasi bangunan hijau dari IFC. Nah, dengan komitmen Mall Kota Kasablanka ini, mereka kemudian melakukan pendaftaran untuk dilakukan sertifikasi, di mana untuk mendapatkan sertifikasi itu harus melalui proses verifikasi dan audit yang cukup stringent. Penghargaan ini membuat para para tenant, para pengunjung yakin bahwa Kota Kasablanka ini concern dengan keadaan situasi iklim sekarang. Kalau sekarang ini kita lihat iklimnya kan makin aneh-aneh, jauh. Kita harus memperbaiki itu. Atas raihan penghargaan ini, Mall Kota Kasablanka berkomitmen untuk terus berupaya dalam mencegah pemanasan global dengan penggunaan material yang efisien untuk penghematan energi. Dari Jakarta, Moharlin Aingus melaporkan. Sejumlah anak muda di Aceh mengembangkan produk inovasi sepeda listrik sebagai upaya menunjang kebutuhan UMKM, khususnya di industri kopi. Pengerjaan inovasi sepeda listrik yang dapat digunakan di berbagai keperluan ini dilakukan mahasiswa dari jurusan mesin Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Di workshop Amanah, selain menyediakan bengkel, juga disiapkan seluruh bahan baku
peralatan, tempat, serta kebutuhan tim yang lain. Pengerjaan 3 unit sepeda standar untuk penumpang dan 2 unit lain untuk keperluan mengangkut barang ditargetkan rampung pada akhir bulan Agustus 2024. Inovasi sepeda listrik ini diharapkan bisa menunjang kebutuhan UMKM, salah satunya kopi yang paling dikenal dari segi industrinya. Serangan hama tikus pada area persawahan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah makin mengganas dan mengakibatkan potensi kehilangan gabah sebesar 12 ton. Dinas Pertanian bersama para petani berjibaku menanggulangi hama tikus. Puluhan hektar area persawahan padi terancam gagal panen karena serangan hama tikus yang semakin mengganas di kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Berbagai upaya petani melawan serangan hama tikus dengan mercon tikus, pemasangan rumah burung hantu, dan pemasangan trap barrier system. Seperti para petani di 3 desa, dibantu oleh para petugas penyuluhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga secara bergotong royong melakukan pembasmian hama tikus. Petani di Desa Penolih beramai-ramai membasmi hama tikus dengan menggunakan mercon tikus. Mereka mencari lubang yang digunakan sebagai rumah tikus. Satu persatu lubang diberi mercon tikus yang mengeluarkan asap belerang. Hasilnya, hama tikus di dalam lubang dan beberapa tikus yang ada keluar, namun kondisinya sudah mati terkena asap belerang. Di Desa Brobot, basmi hama tikus dengan memasang rumah burung hantu di pematang sawah. Burung hantu sebagai musuh alami tikus merupakan salah satu cara efektif untuk mengendalikan hama tikus. Lain lagi cara petani di Desa Prigi, pengendalian serangan hama tikus dengan memasang perangkap tikus atau dikenal istilah trap barrier system. Trap barrier system dengan membentangkan pagar plastik atau terpal setinggi 50 cm dengan dilengkapi perangkap tikus di setiap lubang tikus yang ada. Serangan hama tikus yang terus mengganas mengakibatkan kerugian para petani. Tanaman padi yang baru berumur 40 hari mengalami gagal panen akibat dirusak hama tikus. Gagal panen, pernah gagal panen. Berapa kali? Wong saya sendiri itu gagal panen pernah satu bau itu gagal, nggak dapat apa-apa. Tapi juga nggak dapat asuransi. Ada sekitar 17 jutaan lah. Untuk berapa luas lahan itu? Luas lahan itu sekitar 550 bin. Wilayah yang kita kendalikan dari bulan Januari sampai dengan saat ini, bulan Juli, sudah tercatat 245 hektar. Sebenarnya karena kita penanganannya lebih cepat, lebih sistematis bersama-sama dengan para petani, kelompok tani, sehingga dari target kita ada penurunan produksi 0,8% dari target, yaitu sekitar 12 ton. Nah itu dari target kita sampai dengan Juli ini produksi di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 153.000 ton. Pembasmian tikus dengan 3 cara tersebut merupakan cara yang efektif untuk mencegah meluasnya serangan hama tikus. Di sisi lain, kekompakan para petani tumbuh lagi dalam memerangi hama tikus. Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana viral di media sosial seorang siswi SMP di Muna, Sulawesi Tenggara membuat video untuk Presiden Joko Widodo. Ia meminta Jokowi memperbaiki bangunan sekolahnya yang tak layak. Kami kondisinya sakit Inilah video yang dibuat seorang siswi SMP Negeri 2 Maligano, Muna, Sulawesi Tenggara. Ia menunjukkan kondisi sekolahnya yang tak layak, mulai dari lantai yang beralaskan tanah hingga papan yang mulai lapuk dimakan rayap. Ia pun meminta Presiden Joko Widodo agar memperbaiki bangunan sekolahnya. Karena saya sangat prihatin kepada sekolah saya dan teman-teman saya yang tidak bisa bersekolah dengan layak karena fasilitasnya sangat kurang dan bangunannya pun sudah mau roboh dan runtuh. Ia sangat terganggu, kadang atapnya bocor, banjir, dan lumpurnya pun
tatonan kaki. Meski jauh dari kata layak, namun proses belajar mengajar tetap berjalan. Seluruh siswa juga tetap semangat belajar. Pihak sekolah sebelumnya telah berkali-kali mengajukan perbaikan sekolah, namun hingga kini belum terrealisasi. Menanggapi video viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Muna menyebut perbaikan sekolah awalnya terkendala legalitas lahan. Namun di 2023 lalu, masalah legalitas telah selesai dan di tahun 2024 ini, pemerintah telah mengucurkan anggaran 1 miliar rupiah dari dana alokasi umum untuk pembangunan sekolah. Sesungguhnya sudah menjadi perhatian kita, bukan nanti setelah viral. Hanya kita berusaha untuk melegalitaskan dulu status tanahnya. Dan alhamdulillah tahun 2023 legalitas tanahnya sudah jelas. Oleh Bapak Bupati, dalam hal ini Dr. Andus Haji Bahrun MSI, TAPD Pak Sekda, kami berkomunikasi, berkoordinasi, ya diperintahkan, ayo segera untuk dianggarkan untuk sekolah itu. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah anggarkan di tahun 2024 yang sebentar lagi akan dimulai pembangunannya. Pemerintah Kabupaten Muna berjanji dalam waktu dekat seluruh bangunan sekolah akan diperbaiki untuk menunjang pendidikan yang layak untuk para siswa. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Rangkaian kedua kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk Ibu Kota Nusantara kembali tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya kereta tanpa rel akan diuji coba Presiden Joko Widodo 5 Agustus mendatang. Rangkaian kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit untuk kedua kalinya tiba di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini rangkaian tiba melalui Pelabuhan Semayang. Rangkaian kereta tanpa rel yang berasal dari perusahaan Cina ini diangkut dengan kapal berbendera Portugal. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama yang telah tiba lebih dulu akhir Juli lalu. Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Jadi yang hari ini kedatangan 3 gerbong, mungkin ini yang terakhir, dan rencana siang ini langsung setelah bongkar langsung diantar menuju ke IKN. Tram otonom merupakan lompatan penggunaan teknologi baru di dunia transportasi Indonesia, yakni kereta tanpa rel. Tram otonom dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet sehingga ampuh mengurangi emisi gas rumah kaca dan hemat energi. Moda transportasi ini akan beroperasi sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara uji coba akan dilakukan pada 5 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Nusantara akan digelar pada 12 Agustus 2024. Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan hadir. Sidang Kabinet Perdana di IKN akan digelar 12 Agustus 2024, meskipun masih menunggu kesiapan seluruh sarana dan prasarana. Presiden Joko Widodo meminta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan hadir. Sementara itu pada 11 hingga 14 Agustus Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Sementara pada 13 Agustus Presiden akan memanggil kepala daerah ke IKN. Menginap kalau saya mulai mungkin tanggal 9 sudah di sana. Di rumah dinas sudah Pak? Ya, yang menteri-menteri lainnya mungkin hanya Bandi, ada juga yang sedang tergantung beliau-beliau. Nah, untuk rumah dinas sendiri Pak udah selesai semuanya? Belum. Kalau untuk Agustus nanti baru 14. Nah, 14 kan tiap rumah ada 3 kamar. Dan di kamar 1 kamar utama, 2 kamar, 3 kamar di bawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke luar negeri selama sepekan terakhir.
Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.50 waktu Indonesia Barat Jumat siang dengan didampingi ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Kedatangan Menhan sekaligus Presiden RI terpilih ini untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kunjungannya ke beberapa negara. Hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin pembukaan Olimpiade, bertemu empat mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Ada ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Prabowo sebelumnya menghadiri pembukaan Olimpiade Paris 2024 dan berbincang empat mata dengan Presiden Emmanuel Macron. Ia juga melaporkan hasil kunjungannya ke Turki, Rusia, Serbia, dan Albania. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca ditunjuk sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo yang baru, Angela Tanusudibyo dinilai akan membawa perubahan signifikan terhadap partai. Angela memiliki pengalaman di berbagai bidang, termasuk sebagai Wakil Menteri di pemerintahan. Mukernas menjadi momen bagi Partai Perindo untuk bertransformasi. Dalam momen ini, tampuk kepemimpinan partai pun diserahkan Haritanu Sudibyo kepada Angela Tanusudibyo. Diserahkannya tugas sebagai Ketua Umum kepada Angela Tanusudibyo tentu bukan tanpa alasan. Pengamat politik bahkan menilai Angela Tanusudibyo akan membawa perubahan besar dalam tubuh partai. Memiliki banyak pengalaman termasuk sebagai Wakil Menteri Parekraf, Angela diyakini mampu menjadikan Partai Perindo sebagai partainya anak muda Indonesia. Perindo punya keputusan yang harus dilakukan, yaitu untuk melakukan regenerasi yang lebih baik. Karena dalam survei-survei yang kita lakukan dalam pendekatan riset, yaitu jarak segmen pemilih anak muda itu memang semakin besar kolomnya dibanding yang lain. Butuh kemampuan komunikasi yang baik untuk bisa menemukan titik solusi di antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat lintas usia, tidak hanya terkait dengan orang-orang muda saja. Kini Angela Tanusudibyo sebagai Ketua Umum memiliki tantangan besar dalam mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menambah suara partai dan lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada puluhan bakal calon kepala daerah dalam Musyawarah Kerja Nasional di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Setelah mendapat dukungan, para kepala daerah ini akan langsung bekerja menyampaikan visi misinya kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Setelah resmi mengantongi surat rekomendasi dukungan calon Bupati Bangka Mulkan dan calon Bupati Kebahiang Zurdinata, akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Perbaikan pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur menjadi fokus utama untuk memajukan daerah. Terutama untuk memberikan suatu pelayanan yang prima, yang terbaik, dan juga untuk memajukan daripada kesejahteraan daripada masyarakat kita yang ada di daerah kita. Tentunya ya pertama-tama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu urusan wajib itu. Jadi kita tingkatkan mutu pendidikan, kesehatan, termasuk juga pembangunan infrastruktur. Para calon kepala daerah ini juga berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Insya Allah Dumai akan mengikuti visi misi Perindo dan kita akan sukseskan bagaimana rakyat Dumai khususnya Indonesia pada umumnya insya Allah sejahtera. Tentu kita akan membangun parigi-moto yang lebih baik ke depan, mensejahterakan masyarakat seperti apa yang disampaikan Ketua Umum tadi Pak Tutano, bagaimana wilayah kita bisa lebih sejahtera lagi. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras turun ke tengah masyarakat untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Semangat ramah lingkungan diusung ribuan pelari dalam lomba lari yang digelar pada 6 Oktober 2024 mendatang. Lomba lari ini berhadiah uang tunai senilai total Rp730 juta serta mobil listrik. PT PLN Persero akan menggelar PLN Electric Run 2024 di Tangerang pada 6 Oktober 2024. PLN Electric Run 2024 mengajak ribuan pelari guna menggaungkan spirit ramah lingkungan.
PLN Electric Run 2024 merupakan wujud nyata komitmen dalam mendukung transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060. Dan PLN Electric Run 2024 juga menargetkan pengurangan emisi karbon. Electric Run ini kita ingin bagaimana mengajak masyarakat supaya kemudian apa yang kita sebut dan kita canangkan sebagai tujuan bersama untuk mencapai emisi nol di tahun 2060 atau lebih cepat itu bisa kita wujudkan dalam suasana yang lebih gembira bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, bersama dengan sahabat dalam bentuk Electric Run. Seperti penyelenggaraan Electric Run 2023, tahun ini PLN juga menyediakan hadiah fantastis dengan total hadiah sebesar Rp730 juta. Khusus para runners yang dapat memecahkan rekor timing half marathon Indonesia akan mendapatkan hadiah mobil listrik. Tak hanya itu, PLN juga menyediakan lucky draw 5 sepeda motor listrik, smartwatch, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Piala Presiden 2024 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, namun juga memberikan hiburan bagi masyarakat Kota Solo. Inilah yang dirasakan salah satu pendukung fanatik hingga rela membawa anak-anaknya untuk menonton pertandingan. Tak hanya menjadi ajang olahraga, euforia turnamen Piala Presiden 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo sangat dirasakan masyarakat, khususnya pecinta sepak bola tanah air. Kota Solo sebagai tuan rumah ajang yang digelar setiap tahun ini ramai dikunjungi para supporter, official team, hingga para pelaku UMKM. Salah satunya pendukung fanatik Persis Solo, Thomas Prasetya, yang membawa kedua anaknya menonton laga tuan rumah Persis Solo kontra Arema Malang. Ia mengaku tidak merasa kerepotan ataupun takut membawa keluarga untuk menikmati pertandingan langsung di Stadion Manahan. Baginya, ajang Piala Presiden 2024 juga sebagai salah satu hiburan keluarga. Dengan anak-anak ya kita misalnya ada minat dari bola sendiri juga ada, dan anak-anak misalnya ya terhibur dengan bisa nonton secara langsung. Senang ya anak-anaknya ya Pak ya? Untuk saya kan udah hampir 40 tahun dulu, insya Allah ya sering ke mana sini, rumah juga dekat, insya Allah ya saya percaya dengan keamanan di mana. Antusiasme serupa juga dirasakan Agus Warsup, Presiden Pasopati yang merupakan wadah para supporter Persis Solo. Agus bersama supporter fanatik Pasopati bersyukur Solo menjadi tuan rumah semifinal dan final turnamen Piala Presiden 2024. Yang pasti kita optimis sih Mas, optimis, dan kemarin alhamdulillah banget akhirnya ada sedikit perubahan. Sebenarnya juga bukan perubahan sih ya, soal aturan tuan rumah itu. Sebenarnya udah ada di regulasi ternyata, dan kita emang ya sudah sepantas jadi tuan rumah dan teman-teman bisa full support Persis Solo. Pelaksanaan penyisihan Piala Presiden 2024 telah berlangsung di dua daerah, yakni Grup A di Bandung, Jawa Barat, dan Grup B di Gianyar, Bali. Kesuksesan Kota Solo dalam pelaksanaan turnamen Piala Presiden 2024 diharapkan menjadi tolak ukur penyelenggaraan event serupa di tempat lain. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.